Assalamualaikum, kembali dengan saya Mbak Ni Channel. Malam ini saya masak wosun ditumis dengan daging sapi sama tumis wong taijoy. Wong taijoy adalah sayur semacam kenikir kalau di Indonesia, dan rasanya pun hampir mirip. Nanti akan saya masak dengan bawang putih cincang. Ikuti video saya ya. Gunakan adalah ini daging sapi. Saya beli di pasar, sudah saya cuci. Saya beli sudah diiris, sama pedagangnya sudah diiris ya. Jadi kalau di Hongkong beli daging sapi yang fresh itu selalu ditanya, diiris enggak? Dan saya selalu minta dia diiris, karena biasanya kalau pedagangnya yang iris itu tebalnya sama. Ini adalah bawang putih sama jahe, nanti saya cincang, dan mungkin saya nanti akan tambahin tausi atau black bean yang sudah difermentasi. Dan ini adalah sayuran namanya wosun. Nggak tahu di Indonesia ada atau tidak. Ini nanti akan dikupas bagian ininya, dikupas sampai bagian dalamnya aja yang diambil. Yang bagian dalam ini nanti berwarna hijau. Jadi yang bagian luar ini tidak dimakan ya. Yang dimakan nanti cuma bagian dalamnya. Ini saya kupas, saya ambil yang bagian dalam. Kemudian kita potong-potong seperti kita memotong memotong rebung atau memotong, pokoknya dirajang. Ikuti video saya ya sampai selesai memasak. Kemudian ini akan saya kupas ininya tadi. Ini kalau di Hongkong namanya wosun. Iya Pak, bener wosun kan. Ini saya akan kupas, saya ambil bagian dalamnya saja. Dan ini harus dipotong. Gini guys, dipotong begini. Jadi yang dimakan yang bagian dalamnya. Ini kita potong sampai selesai ya. Setelah saya kupas bagian luarnya, tinggal bagian dalam yang berwarna hijau seperti ini. Lalu akan saya potong tipis. Potongnya seperti ini, usahakan tebalnya sama biar matangnya itu merata atau matangnya sama. Ini saya tanya sama penjualnya, sebelum dimasak perlu dijusoi atau direbus dulu? Tidak, kata penjualnya, tidak, asalkan kamu motongnya agak tipis gitu. Jadi ini akan saya potong tipis biar nggak usah direbus dulu. Dan bentuknya seperti ini. Ini adalah bawang putih, jahe sudah saya cincang, saya kasih black bean yang sudah difermentasi atau bahasa Hongkongnya adalah tausi. Dan ini daging sapinya sudah saya bumbui, saya taruh kulkas. Saya panaskan minyak di wajan, kemudian saya masukkan daging sapi. Saya masak sebentar, saya tumis daging sapinya. Ini karena sudah dibumbui, saya rasa nggak perlu ditambahin apalagi. Saya tumis sampai matang.
wajan yang sama saya panaskan minyak, saya tumis bawang putih sama jahe yang sudah dicincang, sama cincangan black bean atau tausinya. Saya tumis sampai harum. Setelah harum, saya masukkan wusun tadi yang sudah saya iris tipis. Saya masukkan, kemudian saya aduk rata, karena ini tidak perlu direbus dulu. Jadi diiris tipis sudah cukup. Kalau direbus nanti takutnya lembek. Biasanya nggak dikasih tausi atau black bean juga nggak apa-apa. Jadi warnanya akan cantik berwarna hijau. Tapi kali ini saya akan coba masak pakai tausi. Jadi warnanya agak jelek, hijau ada hitam-hitamnya. Tapi yang penting rasanya. Kemudian saya akan kasih sedikit kaldu ayam. Ini saya beli kemasan. Biar meresap bumbunya, saya aduk sampai rata. Setelah dikira sudah matang, saya masukkan daging sapinya yang sudah saya masak tadi. Jadi masuknya harus dipisah ya guys. Daging sapi dulu, baru daging sapinya. Setelah itu diangkat, disisihkan, baru masak wusunnya. Setelah wusunnya matang, masukkan daging sapinya. Begitulah katanya. Ini saya tutup sebentar biar sayurnya wusunnya itu sedikit matang. Saya tutup sekitar jangan terlalu lama, sekitar setengah menit lah. Setelah dikira cukup, saya angkat, saya matikan apinya dan siap untuk dihidangkan. Jadinya seperti ini. Kemudian saya juga akan masak sayur, saya tumis. Ini namanya wong tai choy. Saya sudah cuci bersih, saya rendam air garam, kemudian saya bilas, saya tiriskan. Kemudian saya masak dengan daging bawang yang sudah dicincang sama jahe. Saya panaskan minyak, saya tumis bawang putih sama jahe yang sudah dicincang sampai harum. Kemudian saya masukkan sayurannya. Wong tai choy ini kalau di Indonesia semacam sayur kenikir dan rasanya pun hampir sama. Biasanya dibuat tapindo ataupun pot-potan, itu rasanya enak banget kalau musim dingin. Ini sayur masaknya cepat banget, jadi nggak usah terlalu lama, karena diolah-arik, dibolak-balik gitu sudah layu, biasanya begitu. Setelah itu saya akan kasih kaldu ayam atau chicken broth. Setelah itu saya aduk lagi sampai merata. Ini sudah kelihatan layu, karena ini sayur masaknya nggak boleh terlalu matang. Dan saya akan tutup sebentar, tutup cukup setengah menit saja. Setelah dirasa cukup, saya buka kembali dan sayurnya sudah matang. Saya tes rasanya. Bila rasanya sudah pas, boleh matikan api dan siap untuk dihidangkan. Malam ini saya cuma masak 2 menu saja, karena yang makan cuma saya sama majikan, jadi cuma 2 orang. Dan hasilnya seperti ini. Simple kan guys masakan saya. Masakan saya itu nggak terlalu yang ribet-ribet, karena saya orangnya suka yang simple banget, dan majikan juga nggak aneh-aneh. Dia nggak suka seafood, nggak suka terlalu makan daging ayam harus yang organik. Jadi saya masaknya simple banget. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai.